Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jazirah Rasul yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang tak kenal dengan nama Qorun? Nama Qorun ini sudah tidak asing bagi umat Islam. Qorun adalah seseorang di zaman Nabi Musa. Saking kayanya, Qorun setiap kali keluar dari rumahnya, ia selalu didampingi dengan 300 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Bukan hanya itu saja, Qorun juga dikawal oleh 4.000 pengawal yang diiringi 4.000 binatang ternak sekaligus, 60 ekor unta yang khusus membawa kunci-kunci gudang harta yang Qorun simpan. Ia melakukannya semata-mata hanya untuk kesombongan atas dirinya. Qorun selalu menunjukkan bahwa dialah seseorang yang paling kaya raya. Qorun merasa jika ia lebih mulia daripada Nabi Musa alaihi salam. Lalu, berapa banyak harta yang dimiliki Qorun yang disimpan di dalam gudangnya itu? Sahabat Jazirah Rasul yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bahas mengenai kisah Qorun ini. Dan inilah kisahnya. Banyak yang mengistilahkan rezeki nomplok dengan istilah harta karun. Kisah Qorun ini adalah kisah yang unik. Dalam kisah ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil hikmah bahwasanya rezeki adalah sebuah titipan yang dianugerahkan oleh Allah. Kali ini kita akan membahas dari manakah sumber harta kekayaan Qorun itu. Dari sana kita akan mengetahui bahwa di balik kekayaan Qorun ada campur tangan dari Nabi Musa alaihi salam waktu itu. Lalu, di manakah Qorun dan hartanya ditenggelamkan? Sampai saat ini semua itu menjadi misteri, dan hanya Allah sajalah yang maha mengetahui. Qorun sebenarnya merupakan kaum Nabi Musa. Ia adalah umat Nabi Musa yang taat beribadah dan pintar. Banyak yang mengatakan dia adalah saudara Nabi Musa. Ada yang mengatakan jika Qorun adalah sepupu dari Nabi Musa sendiri. Tidak hanya itu, ia memiliki banyak harta. Qorun juga termasuk orang yang cerdas dan berilmu. Ia menguasai ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi, yaitu ilmu dunia dan akhirat. Tertulis bahwa Qorun adalah ahli di bidang kimia. Dirinya tercatat sebagai ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa. Ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan Al-Munawwir. Al-Munawwir adalah orang yang memberi cahaya dan penerangan. Suaranya terkenal merdu dalam membaca kitab Taurat. Karena pada zaman Nabi Musa belum diturunkannya kitab Al-Quran. Qorun mengetahui trik investasi yang menguntungkan, serta jalur perdagangan internasional ekspor-impor. Kala itu, kekayaan Qorun begitu banyak sekali. Sebagaimana tertulis dalam surat Al-Qasas ayat 76. Sesungguhnya Qorun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku semena-mena terhadap mereka. Kami telah memberikan kepadanya harta dan kunci-kuncinya sungguh berat dan besar. Beberapa kuncinya dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Pada suatu hari, ada kaum dari Nabi Musa berkata, "Ingatlah kepada Allah yang Maha Pemberi, dan janganlah engkau terlalu sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Quran Surat Al-Qasas ayat 76.
Korun dikisahkan memiliki ribuan emas dan perak. Jika ia keluar rumah, Korun selalu berpakaian mewah dan dikawal 600 pelayan. Ia didampingi 4.000 ekor kuda dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Setiap kali Korun keluar, pandangan kaumnya setempat selalu tertuju kepada Korun. Tetapi pada suatu ketika, Korun lebih memilih pengikut setia Fir'aun daripada Musa. Dan dari manakah asal-usul kekayaan Korun ini? Ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang asal-usul kekayaan Korun. Sumber pertama menyebutkan bahwa jauh sebelum memiliki kekayaan, Korun hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Anak Korun sangat banyak. Lalu suatu ketika Korun datang kepada Nabi Musa. Ia meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Korun juga meminta Nabi Musa mengajarinya ilmu kimia dan ilmu kehidupan lainnya. Lalu Nabi Musa alaihissalam menyetujui permintaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa untuk Korun. Kemudian Korun diberikan kecerdasan lebih dan menguasai ilmu yang telah diajarkan kepadanya. Korun menguasai teori dan praktik pembuatan emas, permata, dan beragam perhiasan mewah lainnya. Ia juga pakar dalam ilmu arsitektur, rencangan bangunan besar. Korun pun hidup dengan bergelimang harta. Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun sayangnya, keberuntungan yang didapatkannya membuatnya gelap mata. Korun mulai hidup dengan penuh pamer dan sombong. Ia lupa akan berbagi kepada kaumnya yang terlunta-lunta. Ia lupa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pemberi. Sahabat Jazirah Rasul yang dimuliakan oleh Allah, jika kekayaan Korun saja sebanyak itu, lalu berapakah total kekayaan Korun? Kekayaan dan derajat Korun kala itu akhirnya membuat Korun merasa lebih terhormat dan terpandang dibandingkan dengan Nabi Musa. Korun selalu membangkang dan durhaka pada Nabi Musa. Ia mengingkari janji-janjinya terdahulu dan beralih menjadi pengikut Fir'aun. Fir'aun membuatnya diangkat menjadi kepala mandor yang membawahi ribuan pekerja. Dikisahkan bahwa Korun bersikap semena-mena dan durhaka terhadap para pekerja. Ia tega memotong upah mereka. Korun melakukan korupsi demi membangun sebuah istana dan gudang yang besar. Gudang ini sendiri dibuat bertujuan untuk penyimpanan harta yang telah ia kumpulkan jauh-jauh hari sebelumnya. Korun enggan membayar zakat. Ketika Nabi Musa alaihissalam menagih zakat kepada Korun, tetapi ia langsung marah dan tak terima, dan tidak memberikan sedikit pun harta kekayaannya. Dia berpikir bahwa harta kekayaan yang dimilikinya didapat dari hasil kerja dan usahanya sendiri. Ia lupa dahulu ia pernah meminta Nabi Musa untuk didoakan atas hidupnya. Janji Korun untuk lebih taat, beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah ia lupakan. Bersedekah pun ia tak pernah. Ternyata ia mempergunakan hartanya tersebut dalam kesesatan dan kezaliman, sehingga membuatnya menjadi sombong dan lalai akan kemegahan hartanya. Orang-orang beriman
pada masa itu sering menasehati kepada Korun untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Tetapi Korun menghiraukan nasihat tersebut. Sudah jelas sekali di sini bahwa Korun adalah seseorang yang ingkar. Semua berubah karena derajat yang ia miliki. Kala itu orang-orang sering menasehati kepada Korun untuk bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Namun dia tidak bisa menerima nasihat tersebut dari sikapnya. Sudah jelas di sini Korun tidak perlu nasihat dan tidak perlu membutuhkan orang-orang di sekelilingnya. Bahkan merasa tidak takut dengan ancaman Allah. Sebab Korun merasa sudah memiliki segalanya. Korun berkata, sesungguhnya aku mendapatkan harta ini karena ilmu yang aku miliki. Ia merasa harta yang didapatkannya sendiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Korun sadar bahwa Allah telah membinasakan orang-orang yang sombong sebelumnya, bahkan yang lebih kuat darinya dan yang lebih kaya darinya lebih banyak. Korun cenderung memiliki sifat kikir dan angkuh. Suatu hari, Nabi Musa meminta untuk membayar zakat atas dirinya. Untuk sebagian hartanya disedekahkan untuk berzakat. Namun seketika itu Korun menolak dan membangkang. Ia menolak untuk membayar zakat atas dirinya. Maka Korun membuat rencana untuk melakukan tipu daya agar dia terlepas dari kewajiban membayar zakat. Dia ingin menjatuhkan nama baik Nabi Musa kala itu. Kemudian dia mengumpulkan tokoh-tokoh besar Bani Israel. Ketika itu Korun berkata kepada mereka, yaitu para tokoh Bani Israel, "Wahai saudara-saudaraku, terhadap apa yang diperintahkan Musa untuk membayar zakat, apakah kalian akan mematuhinya? Sekarang dia hendak mengambil harta yang ada di tangan kalian. Dan ingatlah, susah payah kalian mencari harta yang sekarang kalian miliki." Lalu seketika itu para pembesar Bani Israel kemudian menjawab, "Wahai Korun, engkau lebih besar daripada kami. Kami akan melakukan apapun yang kau inginkan." Suatu ketika, Korun berencana ingin mendatangkan seorang wanita cantik. Dan ia berencana akan memberikan sebuah hadiah dengan tujuan untuk menggoda dan memfitnah Nabi Musa. Ketika wanita cantik yang diinginkan itu datang, Korun memberikan kepadanya uang muka sebagai jaminan bahwa ia akan membayarkan seluruh yang ia janjikan. Ketika berhasil menjalankan misinya, bukan hanya itu, Korun pun berjanji akan menjadikan wanita ini sebagai istrinya. Keesokan harinya, Korun mengumpulkan masyarakat Bani Israel. Setelah itu Korun menghadap kepada Nabi Musa dan berkata, "Wahai Musa, orang-orang sedang menunggu Anda. Maka keluarlah. Sampaikanlah saran dan nasihat kepada mereka, wahai Musa." Nabi Musa kemudian keluar dari rumahnya. Ia mulai menyampaikan nasihat pada umatnya. Di antara nasihatnya beliau berkata, "Barang siapa yang mencuri, aku akan memotong tangannya. Barang siapa yang memfitnah, aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Barang siapa yang tidak mempunyai istri dan dia berbuat zina, maka aku akan mencambuknya sebanyak 70 kali. Dan barang siapa yang memiliki istri dan dia berbuat zina, maka aku akan rajam dia sampai mati." Korun kemudian berkata, "Apakah ini juga berlaku untuk Anda, jika Anda sendiri yang berbuat zina? Apakah Anda akan menerima hukumannya?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Iya."
meskipun saya sendiri yang melakukannya." Maka kemudian Korun memanggil wanita yang telah dibayarnya. Tibalah wanita itu di depan Nabi Musa dan Bani Israel yang telah berkumpul. Waktu itu, ia mengaku sedang hamil karena telah berhubungan badan dengan Nabi Musa. Maka marahlah Nabi Musa atas fitnah kejam yang diarahkan kepadanya. Kemudian Nabi Musa melakukan sholat 2 rakaat lalu mendatangi wanita itu dan menyumpahnya agar mengatakan siapa yang menyuruhnya. Seketika itu wanita suruhan Korun menjadi ketakutan. Ia bergemetar di depan Nabi Musa dan mengaku bahwa yang menyuruhnya adalah Korun. Lalu wanita itu bertaubat dan meminta maaf kepada Nabi Musa. Seketika Nabi Musa bersujud dan berdoa kepada Allah agar memberikan sebuah azab kepada Korun. Allah memberikan wahyu kepada Musa bahwa bumi telah dijadikan tunduk kepada semua perintah Musa. Kemudian Musa berkata kepada bumi, "Wahai bumi, telanlah Korun beserta kekayaannya, habiskan dan binasakanlah semuanya." Seketika itu bumi bergetar kencang. Tanah pun terbelah luas, dan gudang-gudang kekayaannya beserta seluruh hartanya amblas dan hilang ditelan bumi. Seketika Allah mengabulkan permohonan itu, dan Korun pun dihempaskan ke dalam tanah. Korun beserta hartanya ditenggelamkan bersama semua kekayaan yang dia milikinya. Maka kami benamkan dia beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Lalu, di manakah lokasi ditenggelamkannya Korun beserta harta bendanya? Konon berdasarkan kepercayaan beberapa masyarakat setempat, Korun ditenggelamkan di sebuah danau yang bernama Danau Moris. Danau ini terletak di kota Fayong, negara bagian Mesir. Di Danau Fayong ini konon Korun ini mendirikan sebuah istana dan di tempat itu pula ia ditenggelamkan. Salah satu bukti nyata yang dapat kita temui di lokasi tersebut adalah beberapa runtuhan bangunan yang diduga sebagai tempat tinggal Korun, yang berjarak sekitar 2 km dari Danau Korun ini. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Korun. Namun ada juga yang mengatakan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggalnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang yang kaya dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Namun tidak seperti Korun, tetapi contohlah seperti Nabi Sulaiman, yang dengan kekayaannya semakin bertambah keimanannya dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Jazirah Rasul yang dimuliakan oleh Allah, itulah sepenggal kisah dari Korun beserta harta kekayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.